Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tohirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam nikmat rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai buah amalan sedekah dan tahajud. Wanita ini terbebas dari hutang. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sedekah merupakan suatu amalan dalam Islam yang besar pahalanya. Di samping juga membawa manfaat pada lingkungan sekitar yang membutuhkan bantuan. Terkait sedekah, ada kisah menarik yang diungkapkan seorang janda bernama Aisyah. Kisah ini bermula ketika itu Aisyah tengah dalam keadaan terpuruk, sangat terpuruk. Rasanya tidak ada yang bisa membantunya. Usahanya, warungnya digusur, sedangkan ia punya banyak hutang di bank. Ia takut sekali hidupnya akan terus dikejar-kejar hutang. Hanya termenung meratapi nasib. Itulah yang dilakukan sehari-hari di rumahnya. Saudara-saudariku, hari itu sambil menghadap keluar jendela, Aisyah berpikir bagaimana kalau pinjaman uang lagi dari orang lain selain bank. Jadi terlintas dalam pikiran Aisyah ini untuk meminjam uang lagi dari orang lain selain meminjam di bank. Ia lantas menuju ke arah salah satu seorang tetangga untuk meminjam uang.
Tetapi pinjaman itu tidak diterima. Malah esok harinya tetangga lain tahu ia meminjam uang, sehingga jadi bahan gunjingan tetangganya. Pikir Aisyah, orang-orang cuma taunya ia punya anak banyak. Memangnya punya anak banyak bisa? Anak-anaknya saja enggak punya uang, susah buat keluarganya, gumam Aisyah dalam hati. Ia malu sekaligus tampak jatuh, merasa tidak punya harga diri. Lalu keesokan harinya ia bangun saat kumandang azan subuh. Ia sholat, lalu usai sholat Aisyah menonton televisi. Pagi itu pukul 5 ada acara ceramah. Aisyah ingat betul kata-kata di televisi ketika itu, yaitu kita harus bergantung hanya kepada Allah saja, bukan kepada orang lain. Kalau kita ada masalah, terus langsung ke meja bank, yang ada pinjaman kagak dapat, malu iya, harga diri hilang iya. Begitu kalau bergantungnya kepada manusia. Kalau bergantung sama Allah, cuma Allah, enggak bakal tuh ada harga diri yang hilang diomongin orang. Allah pasti akan kasih jalan keluar, diganti dengan yang lebih baik. Sontak saja saat itu Aisyah menangis. Aisyah merasa selama ini ia benar-benar lupa adanya Allah yang selalu mengawasinya. Penyesalan penuh kesedihan meresapi dadanya hingga sesak. Ia dengarkan lagi tausiah hari itu. Dengan sedekah, maka Allah akan berikan balasan berlipat-lipat. Kemudian hari itu ia juga baru mengetahui, dengan terus membaca Al-Quran dan sholat tahajud, maka bisa menyelesaikan permasalahan. Allah itu hadir saat kita tahajud, hadir langsung melihat kita. Waktu tahajud itu adalah waktu kita lapor langsung sama Allah tentang permasalahan kita. Lagi-lagi Aisyah merasa ia selama ini benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudariku, keesokan harinya Aisyah mendengarkan lagi ceramah itu. Terus saja sampai tema tersebut usai. Sekitar 3 bulan selama mengikuti ceramah di televisi, sedikit demi sedikit Aisyah menerapkannya. Ia rutin sedekah setiap hari walaupun hanya Rp2.000, hingga akhirnya ada saat Aisyah melakukan sholat tahajud rutin selama 2 pekan. Akhirnya hari-hari Aisyah tidak lagi gelisah. Alhamdulillah, emak sekarang mulai tenang, enggak kepikiran hutang melulu, katanya kepada sang anak yang memang menganggur. Pada lain hari, seseorang tetangga datang untuk meminjam sejumlah uang kepada Aisyah. Lalu Aisyah berpikir, kalau dikasihkan, maka bagaimana ia memulai usaha seperti yang telah ia niatkan untuk mencari tempat berjualan. Tapi ia ingat pernah dalam posisi itu belum lama ini. Ia lantas memberikan uangnya walaupun Aisyah sendiri sangat memerlukan uang itu. Seiring berjalannya waktu, Aisyah tetap menunggu Allah datang memberikan bantuan. Ia mengungkapkan, dengan begitu banyak kejadian yang terjadi padanya,
pasti Allah punya rencana. Kalau dipikir-pikir, ternyata masih banyak orang yang masalahnya lebih berat dari saya, kata Aisyah. Hingga pada suatu hari, usai sholat subuh, Aisyah tidak biasanya langsung berdandan rapi. Ketika sedang menyapu, tetangganya menghampiri, mengajaknya ngobrol. Dari obrolan itu, Aisyah mengungkapkan keinginannya untuk berjualan nasi lagi. Ternyata tetangganya yang juga seorang pedagang ini baru ingat kalau ada kontrakan warung yang kosong di dekat jualannya. Tanpa pikir panjang, pagi itu Aisyah langsung diajak melihat kontrakan warung itu. Alhamdulillah, sewanya terjangkau. Ia membayar sewa itu dari tetangganya yang membayar hutang. Subhanallah, Allah memang sangat baik, pikir Aisyah. Pagi itu ia ketika sholat subuh memang dibilang dalam hati Aisyah berkata, "Ya Allah, saya mau jualan lagi, kasih saya tempat jualan." Begitu pinta Aisyah. Sebelumnya ia sudah mencari tempat jualan kemana-mana, bahkan ke tempat yang jauh dari rumahnya, tapi bayar sewanya terlalu mahal. Saudara-saudariku, ketika mendapat tempat jualan ini, ia langsung berpikir tentang ceramah yang selama ini ia dengar. Allah Maha mendengar. Allah yang memberi jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah jawaban doa dalam tahajudnya selama ini. Nah, kini Aisyah merasa bersyukur. Sejak itu hingga sekarang ia masih berjualan. Hutang-hutangnya pun sedikit demi sedikit terbayar. Anak-anaknya pun makin bisa mengatasi kehidupannya sendiri. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai dan diberkahi Allah, inilah kisah Aisyah yang dengan merendahkan diri kembali kepada Allah melalui jalan sedekah dan tahajud. Masya Allah, tabarakallah. Semua hajat, semua kesulitannya yang dialami selama ini sudah dipermudah, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Aisyah ini senantiasa bersedekah dan melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan dari sepenggal kisah tentang Aisyah ini dapat menjadi motivasi pada diri kita untuk senantiasa selalu mengerjakan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, tetap istiqomah. Mudah-mudahan semua yang menjadi kesulitan kita, semua yang menjadi cita-cita dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting dalam kita beribadah hanyalah satu, yaitu hanya mengharap, semata-mata kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan menjadi manfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.